Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joeng Lulus Sutomo, NIM 2055202094, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sistem operasi jaringan. Untuk menyelesaikan tugas individu, materi sistem operasi jaringan, langsung saja untuk materinya. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi merupakan suatu sistem operasi atau sumber daya yang ditujukan untuk memberikan sekumpulan pengaturan guna untuk memberikan kemudahan kepada user untuk menangani suatu jaringan tersebut. Nah, jadi pengertian dari sistem operasi jaringan ini sendiri yaitu sistem operasi atau sumber yang memberikan sebuah kemudahan untuk pengguna dalam menangani suatu jaringan Contoh-contoh sistem operasi jaringan. Untuk contoh pertama itu ada Linux. Linux ini ada Red Hat, Debian, SUSE, Mandrake. Lalu ada Windows. Windows ini terdiri ada Windows NT 3.51, Windows 2000, NT 5.0, Windows Server 2003, ada Windows XP, ada Windows 2000 Server Lalu untuk Microsoft, Microsoft di sini ada Microsoft Net dan Microsoft LAN Manager. Lalu ada Mac, ada Unix, ada Solaris, ada juga Novell Network, ada FreeBSD dan IBM. Nah, untuk jenis-jenis sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu berbasis teks dan berbasis grafis. Nah, untuk sistem jaringan berbasis teks itu sendiri ialah sistem yang menggunakan teks sebagai alat untuk membantu memudahkan dalam proses konfigurasi atau penggunaan dalam sistem operasi. Jadi untuk yang berbasis teks ini udah jelas atau udah bisa dilihat bahwasanya dia menggunakan teks sebagai alat untuk membantu memudahkan dalam proses penggunaan. Lalu sistem operasi jaringan berbasis grafis. Nah, sistem operasi jaringan berbasis grafis ini adalah sistem yang menggunakan tampilan atau gambar guna untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses konfigurasi atau penggunaan dalam sistem operasi. Nah, kalau grafis itu biasanya identik sama gambar Jadi kita bisa melihat seperti kalau ada contoh tuh desain grafis. Nah, itu desain gambar Kita lanjut. Oke, untuk karakteristik sistem operasi jaringan. Memiliki keamanan akses ke suatu jaringan, mengizinkan kontrol pengguna agar terkoneksi ke jaringan, mengizinkan pengguna untuk dapat mengakses ke jaringan lainnya, lalu melakukan pembackupan data dan juga menjaga agar data tersedia dalam jangka waktu lama. Terus terdapat pusat kendali suatu jaringan. Nah, ini semacam karakteristiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada juga cara kerja sistem operasi jaringan. Nah, di sini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama itu sender, itu pengirim data informasi. Lalu ada protokol, mengkode dan mendekode data informasi. Lalu ada media transmisi, yaitu
media transfer data, ada juga receiver atau penerima data informasi. Nah, kalau receiver itu biasa kita sering lihat kalau receiver file ya, kalau di Bluetooth biasanya itu ada. Lalu di sini ada juga fungsi sistem jaringan. Nah, yang pertama itu menghubungkan beberapa komputer dengan perangkat lainnya pada suatu jaringan yang sudah terlebih dahulu dibuat sebelumnya. Jadi untuk fungsi pertama yaitu menghubungkan beberapa komputer, yaitu berarti lebih dari satu komputer dengan perangkat lainnya pada suatu jaringan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Lalu yang kedua, mengelola suatu jaringan yang sudah dibuat. Kalau tadi itu menghubungkan, kalau yang sekarang ini mengelola suatu jaringan yang telah dibuat. Lalu ada lagi menyediakan sebuah layanan bagi perangkat-perangkat yang terhubung pada suatu jaringan. Ya, yang ketiga berarti menyediakan sebuah layanan bagi perangkat-perangkat yang terhubung pada suatu jaringan. Lalu berikutnya, memberikan keamanan jaringan untuk multi-level user yang terhubung pada suatu jaringan. Seterusnya, memberikan kemudahan akses penambahan perangkat klien dan juga jaringan lainnya. Ya, ini fungsi-fungsinya. Tapi masih banyak lagi ya untuk fungsi-fungsinya. Oke, untuk generasi sistem operasi jaringan. Nah, generasi awal itu 1945 sampai 1955. Nah, generasi pertama merupakan perkembangan awal sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, disebabkan kemampuan manusia dalam menghitung terbatas dan juga mudah membuat kesalahan-kesalahan. Pada fase ini belum ada yang namanya sistem operasi. Jadi untuk generasi awal ini tuh ya seperti seperti contoh tuh kita dalam merintis ya, membuat awal itu. Jadi disebabkan itu karena mungkin manusia itu tempatnya salah, jadi tidak mampu untuk menghitung secara luas. Lalu generasi kedua yaitu 1955 sampai 1965. Nah, pada generasi ini mulai diperkenalkannya batch processing system. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi sudah ada beberapa fungsi-fungsi pada sistem ini. Jadi untuk generasi kedua ini belum dilengkapi dengan sistem operasi, tapi sudah ada beberapa fungsi pada sistem ini. Untuk generasi ketiga yaitu 1965 sampai 1980, pada generasi ini sudah mulai banyak pengguna dan para pengguna sudah mulai melakukan komunikasi secara online. Sistem operasi menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking atau bisa dipakai untuk semuanya ya, serbaguna. Nah, untuk generasi keempat ini tahun 1980 sampai 2000-an. Di masa ini telah digunakan sistem GUI. Nah, Graphic User Interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis gambar atau grafis dan sangat nyaman dan lebih mudah untuk digunakan. Lalu ada lagi untuk generasi selanjutnya. Nah, generasi selanjutnya ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Sistem operasi jaringan virtual juga berkembang sehingga dalam
suatu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat server. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.